Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Grafis TV. Kali ini kita akan memperlihatkan desain rumah di daerah Cimahi dengan luas tanah 14,5 x 15 meter persegi. Rumah ini terdiri dari 3 lantai, di mana pada bagian luar rumah terdapat garasi untuk 2 mobil dan parkiran untuk 2 motor. Untuk memperlihatkan kesan tipis dan simpel, pada bagian atap parkir mobil kita menggunakan rangka baja IWF dengan bentangan kurang lebih 8 meter. Kemudian supaya parkiran terlihat terang, kami memilih material kaca tempered sebagai penutup atapnya. Untuk gaya fasad bangunan, kita mengadopsi bentuk bangunan Skandinavian, di mana bentuk segitiga pada atap terlihat mendominasi. Pada saat pertama kali kita melewati gerbang, kita akan disambut dengan taman yang asri dan taman-taman vertikal yang akan memperkuat nuansa hijau dan sejuk rumah ini. Ini adalah tampilan carport ya teman-teman, dimana bagian atapnya menggunakan kaca tempered, terlihat sangat terang dan minimalis, dan ruangan terasa lebih lega ya. Untuk mempercantik carport dan juga mengurangi panas pada siang hari, kita membuat tanaman vertikal di bagian pinggir carport ya. Tanaman vertikal ini tidak hanya sebagai pemanis, tetapi juga memberikan privasi pada area kolam renang di sampingnya. Menarik bukan desain rumah ini? Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa untuk di subscribe, tekan tombol like, nyalakan loncengnya, lalu komen dan share video ini ke semua orang ya. Di sekitar kolam kita banyak meletakkan tanaman hias dan juga tanaman rambat. Ini berfungsi supaya nuansa hijau pada sekitar kolam sangat kuat, sehingga kesan berenang di alam terbuka bisa dinikmati oleh pemilik rumah. Tapi kalau mau renang di sini jangan lupa bawa baju renang ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan interior ya. Dari pintu utama kita memasuki ruang foyer. Ruang foyer ini adalah ruang peralihan dari luar ke dalam rumah. Terdapat 2 tempat duduk dengan background motif kayu untuk menjamu tamu yang bersifat sebentar. Di ruang foyer ini disediakan juga kamar mandi tamu. Denah kamar mandi ini berbentuk memanjang sekitar 1 x 2 meter dengan kombinasi material keramik dan batu alam. Di dekat pintu terdapat tempat cuci tangan dengan lemari kecil di bawahnya. Sekarang kita menuju ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini memiliki akses ke ruang terbuka, di mana kita menggunakan kaca lebar agar cahaya bisa masuk dengan optimal. Di sini terdapat tempat duduk untuk menonton televisi yang bersebelahan dengan ruang makan dan dapur yang dilengkapi dengan lemari-lemari kecil di atasnya. Meja makan berkapasitas 6 orang menggunakan material warna putih dengan sedikit aksen kayu. Di bawah tangga dimanfaatkan sebagai taman kecil yang dilengkapi dengan lampu-lampu redup, menjadikan ruangan terlihat lebih indah. Pada bagian belakang televisi kita menghiasi dinding dengan motif kayu yang dipercantik dengan sorotan lampu hidden light di atasnya. Tidak hanya ruang televisi yang mendapat cahaya optimal dari luar, dapur juga dilengkapi dengan jendela yang cukup luas untuk memasukkan cahaya. Terdapat jendela kecil di belakang tempat cuci piring sebagai pencahayaan alami. Di area dapur dan ruang makan kita menambahkan lampu-lampu gantung untuk membuat suasana lebih indah pada saat memasak dan menyantap makanan. Tambahan info, di belakang rumah ini terdapat taman dengan lebar 2 meter ya teman-teman. Jadi kita bisa memaksimalkan cahaya masuk ke dalam bangunan. Ini adalah dapur ya teman-teman, dan juga terdapat pintu akses ke taman belakang. Masih di lantai 1, sekarang kita masuk ke area kamar utama. Konsep ruangan hampir sama dengan ruangan-ruangan sebelumnya, yaitu menggunakan motif kayu dipadukan dengan dinding marmer.
Ruangan dipercantik dengan meletakkan lampu-lampu hidden light di belakang tempat tidur, di lemari dan di meja rias. Kamar ini memiliki jendela yang mengarah langsung ke area taman. Di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi yang juga menghadap ke area taman. Kamar mandi dihiasi dengan garis-garis kayu yang dipadukan dengan marmer berwarna gelap dan terang. Terdapat partisi kaca yang memisahkan antara shower dengan daerah kering, yaitu kloset dan tempat cuci tangan. Pada saat mandi, pemilik rumah bisa menikmati view ke area taman yang menerima cahaya langsung dari atas. Oke, sekarang kita meluncur ke lantai 2 ya teman-teman. Pada saat pertama kali kita masuk ke lantai 2, kita akan disambut dengan jendela lebar yang mengarah ke balkon. Jendela tersebut berfungsi untuk menerangi tangga dan ruangan-ruangan di sekitarnya agar terlihat lebih terang tanpa harus menyalakan lampu. Di lantai 2 ini terdapat ruang duduk-duduk dan bersantai yang dilengkapi dengan TV layar lebar dan meja untuk bekerja. Meja kerja dilengkapi dengan rak buku bermotif garis-garis vertikal. Kemudian terdapat juga tempat tidur anak yang terdiri dari 2 tempat tidur kecil dan material lantai menggunakan parket. Kombinasi garis-garis kayu dengan tirai-tirai tinggi menjadi salah satu karakter dari kamar tidur ini. Warna pink yang mencolok yang membuat suasana ceria yang membedakan antara kamar tidur anak dengan kamar tidur orang tua. Terdapat kamar tidur orang tua yang memiliki karakter hampir sama dengan kamar tidur utama di lantai 1. Bedanya di sini lemari pakaian dan meja rias dikasih warna gelap. Kamar tidur ini memiliki akses cahaya dari taman belakang. Posisinya terletak di belakang tempat tidur. Kamar ini memiliki akses ke balkon depan dengan pintu kaca untuk mengoptimalkan pencahayaan. Di balkon ini kita bisa menikmati pemandangan kolam yang dikelilingi dengan tanaman-tanaman hias yang indah. Selanjutnya kita meluncur ke lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat ruang cuci dan ruang setrika, toilet asisten rumah tangga dan kamar tidur asisten rumah tangga yang di atasnya dimanfaatkan sebagai gudang untuk penyimpanan barang. Ini adalah ruang setrika ya, dan ruang cuci di atasnya dimanfaatkan sebagai gudang buat barang-barang. Kamar tidur asisten rumah tangga dilengkapi dengan tempat tidur untuk 1 orang dan tetap memiliki akses cahaya dari taman belakang. Lanjut ke arah samping, terdapat tempat jemur yang dipartisi oleh dinding bata dikombinasi dengan garis-garis dari besi holo. Di paling samping lantai 3 terdapat ruang keluarga yang berkonsep ruang terbuka. Bagian lantai menggunakan rumput sintetis yang di atasnya ditaruh karpet sebagai tempat duduk-duduk. Pembatas ruangan ini menggunakan dinding yang dilengkapi dengan jendela horizontal. Jendela ini berfungsi untuk anak-anak melihat view keluar tetapi juga tetap aman. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video seperti ini agar kedepannya kita semakin semangat membuat video lagi.